Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang nilai sekarang anuitas dan nilai masa datang anuitas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan nilai sekarang dari anuitas. Yang kedua, mahasiswa juga mampu menjelaskan nilai masa datang dari anuitas. Jadi yang akan kita cari itu ada dua topik yang dipelajari, yaitu nilai sekarang dan nilai masa datang. Terlebih dahulu kita lihat definisi dari anuitas. Anuitas itu adalah suatu rangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama besar pada setiap interval pembayaran. Nah, jadi yang dimaksud dengan anuitas di sini itu adalah besarnya pembayaran yang kita lakukan gitu. Atau dengan kata lain itu bisa dikatakan angsuran gitu, bisa dilakukan per bulan, per hari, atau per tahun begitu. Jadi yang disebut dengan anuitas di sini itu adalah besarnya angsuran yang kita bayarkan. Yang mana jumlah yang kita bayarkan biasanya itu adalah nilainya sama besar. Terus yang kedua, kita akan mengetahui juga yang istilah tingkat bunga, yang mana tingkat bunga di sini setiap intervalnya itu tergantung pada interval bunga majemuk yang dilakukan seperti biasanya setiap hari atau per bulan, per kuartal, per semester, bahkan per tahun. Selanjutnya yang ketiga ada interval pembayaran, yang dimana interval pembayaran adalah waktu antara dua pembayaran berturut-turut dari anuitas. Jadi kita mau lihat intervalnya itu berapa lama. Nah, tempo atau masa anuitas itu adalah waktu dari permulaan interval pembayaran pertama sampai dengan akhir. Nah, itu yang disebut dengan tempo. Yang keempat itu ada cicilan tahunan. Nah, cicilan tahunan di sini itu adalah seluruh jumlah pembayaran yang dibuat dalam 1 tahun. Nah, jika masa anuitas sudah pasti, maka disebut dengan anuitas tertentu. Nah, jika masa anuitasnya itu bergantung pada beberapa event, maka dia disebut dengan contingent annuity atau anuitas tidak tentu, begitu. Oke, yang pertama kita lihat nilai sekarang anuitas, di mana nilai sekarang itu atau dalam bahasa Inggris itu present value, biasa disingkat dengan PV, merupakan nilai sekarang dari sebuah anuitas dan identik dengan nilai awal dari penanaman modal. Jadi biasanya nilai sekarang itu adalah nilai awal biasanya ya. Nah, apabila jumlah penerimaan itu sebesar 100.000, di mana bunganya itu 20.000, maka nilai sekarangnya atau present value-nya itu adalah 100.000 dikurang 20.000, yaitu 80.000 gitu. Jadi total penerimaan dikurang bunga itu adalah nilai sekarang. Nah, kita lihat rumus nilai sekarang anuitas itu PV sama dengan A dikali 1 dikurang 1 tambah I pangkat N dibagi I. Dengan PV itu adalah nilai saat ini atau present value, I merupakan suku bunga, N adalah jumlah periode dalam tahun, dan A di sini adalah anuitas atau pembayaran per periode. Nah, kita lihat contohnya. Berapakah nilai dari PV atau present value jika uang senilai 1.100.000 diterima setiap tahun dan selama 5 tahun dikenakan tingkat bunga 15% per tahun. Jadi di sini kita buat dulu yang diketahui adalah yang pertama itu nilai anuitasnya karena dibayarkan sebesar 1.100.000 ya per tahun. Jadi A-nya 1.100.000. Selanjutnya N-nya itu 5 tahun dan I-nya itu adalah 15% atau kalau kita buat desimal itu 0,15. Nah, yang ditanya adalah PV ya atau present value. Nah, kita coba jawab. Tadi kita punya rumus PV itu sama dengan A dikali 1 dikurang 1 tambah I pangkat N per I, begitu. Jadi di sini kita tinggal substitusikan saja nilainya. Nilai A tadi 1.100.000
dikali 1 dikurang I-nya itu 0,15. 1 ditambah 0,15 pangkat 5 per 0,15 gitu ya. Nah, ini kita coba hitung dulu. 1 dikurang 1 ditambah 0,15 itu adalah 1,15 dipangkatkan 5 dibagi dengan 0,15. Nah, di sini kita cari dulu ya nilai dari 1,15 dipangkatkan 5. Kita hitung dulu. Itu adalah kita ambil desimalnya 2 angka di belakang koma, jadinya 2,01 ya. 1,15. Sebentar. Oke, kita lihat dulu rumus tadi. PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I dipangkatkan N. 15%. Dan selama per tahun, selama 5 tahun dikenakan tingkat bunga 15%. Oke. Oke, baik. Tadi rumus dari PV itu adalah, kita lihat kembali dulu ya. Tadi rumus dari PV adalah A dikali 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N ya. Di sini adalah pangkat negatif N. Nah, sehingga kita kembali ke contoh soal tadi, ini pangkat negatif 5. Pangkat negatif 5. Jadi kita punya 1,15 pangkat negatif 5 itu nilainya adalah 1,15 pangkat adalah 0,5 ya, 0,5 0,50. Oke. Per 0,15. Nah, ini coba kita sederhanain lagi. 1 dikurang 0,5 itu adalah 0,5. 0,5 dibagi dengan 0,15 itu sama dengan 3,33 ya. 3,33. Nah, ini kita coba kalikan dengan 1.100.000. 3,33 dikali 1.100.000 hasilnya adalah 3.663.000. Nah, ini merupakan nilai dari PV atau nilai sekarang jika besar anuitasnya itu adalah sebesar 1.100.000 selama 5 tahun dengan tingkat bunga itu 15%. Oke. Untuk contoh 2, silahkan dikerjakan ya. Ini adalah tugas kalian. Silahkan nanti dikerjakan. Terus kita masuk ke besarnya cicilan. Jadi anuitas itu adalah besarnya pembayaran yang kita lakukan atau besarnya cicilan. Nah, dari persamaan PV yang sudah dipaparkan tadi, maka untuk nilai anuitas juga bisa kita cari ya sebagai pembayaran cicilan tertentu. Dimana rumusnya adalah A sama dengan PV dibagi 1 dikurang 1 tambah I pangkat negatif N dibagi I. Jadi jangan lupa ini pangkatnya negatif N, bukan pangkat N gitu. Nah, kita lihat contohnya. Ariel telah meminjam uang dengan nilai yang cukup besar, yaitu 20 juta. Nah, jadi 20 juta di sini itu adalah besar pinjamannya. Jadi nilai PV.
Nilai PV-nya itu sebesar 20 juta. Dan dikenakan suku bunga, jadi tingkat suku bunganya itu sebesar 15% atau sama dengan 0,15 per tahun. Jika pinjaman tersebut harus dilunaskan dalam jangka waktu 36 kali cicilan bulanan, oke ini bulanan ya. Jadi N-nya itu sama dengan 36, tapi 36 bulan. Berapakah besarnya cicilan yang harus dibayar setiap bulan oleh Ariel? Nah, tadi suku bunganya ini masih suku bunga dalam tahun. Jadi karena ini cicilannya dibayar per bulan, sehingga suku bunganya itu kita harus ubah dari tahun per bulan. Nah, 1 tahun itu ada 12 bulan ya, sehingga ini kita kali seper 12 bulan, begitu. Sehingga ini kalau kita sederhanakan, 15 dibagi 12 itu sama dengan 1,25. 1,25% atau nilainya 0,0125 begitu. Nah, sehingga besarnya anuitas yang harus dibayarkan itu tadi rumusnya adalah, kita kembali. Oke. Rumusnya adalah PV per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I gitu. Nah, sehingga nilai PV-nya itu adalah 20 juta per 1 dikurang I-nya adalah 0,0125 per 0,0125. Nah, di sini dipangkatkan negatif 36 begitu. Nah, ini tinggal kalian sederhanakan. Jadi kita coba hitung dulu nilai dari 1 ditambah 0,0125, setelah itu dipangkatkan dengan negatif 36. Jadi di sini saya langsung saja 1 ditambah 0,0125 itu kan 1,0125. Jadi kita tulis dulu 1 dikurang 1,0125 pangkat negatif 36 per 0,0125. Nah, ini kita cari dulu hasil dari 1,0125 pangkat negatif 36 itu berapa. Jadi nanti saya langsung kurangkan dengan 1 ya. Pangkat negatif 36. Kita langsung kurangkan dengan 1. Jadi nilainya adalah 0,6394 dibagi 0,0125. Jadi 20 juta dibagi dengan 0,6394 bagi 0,0125 itu nilainya adalah 51,152, sehingga nilai anuitasnya itu sebesar 20 juta dibagi 51,152. Oke, berarti sebesar 390.991,55 gitu. Jadi besarnya per bulan yang harus Ariel bayarkan itu sebesar 390.991. Nah, untuk contoh 4-nya ini juga adalah tugas ya, jadi silakan dikerjakan. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh 5. Jika diketahui Natasha menabung selama 18 kali cicilan, berarti ini nilai N-nya itu adalah 18. Dikenakan suku bunga itu 12% per tahun. Berapa cicilan Natasha dengan jumlah dana atau uang sekarang itu adalah 500 juta. Untuk membeli rumah dengan uang muka itu 100 juta. Jadi PV-nya itu sebesar 500 juta dikurang 100 juta. Kenapa? Karena kita kurangkan dengan uang muka ya. Karena yang mau diangsur itu kan 500 juta dikurang 100 juta itu adalah sebesar 400 juta yang harus kita cicil.
Oke, yang ditanya adalah anuitas ya. Nah, seperti tadi rumus A sama dengan PV dibagi 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I gitu. Nah, ini PV-nya tadi adalah 400 juta per 1 dikurang I-nya itu 0,12, berarti 1 ditambah 0,12 itu adalah 1,12 pangkat min 18 per 1,12. Sehingga kita cari terlebih dahulu berapa 1,12 dipangkatkan negatif 18. Itu nilainya 0,13. Sehingga kita hitung dulu 1 dikurang 0,13 itu berapa. Langsung dibagi ya. 1 dikurang 0,13 itu hasilnya 0,87 dibagi dengan 1,12. Oh, sorry. Ini bukan 1,12 tapi 0,12. Dibagi dengan 0,12 hasilnya 7,25. Sehingga 400 juta dibagi dengan 7,25 itu hasilnya 55.172.413,79. Nah, ini merupakan besar anuitas yang harus dibayar per tahunnya ya, per tahunnya dengan suku bunga 12% per tahun. Oke. Nah, bagaimana dengan jika diminta membuat tabelnya gitu ya. Jika diminta membuat tabel anuitas, oke. Jika diminta membuat tabel anuitas itu seperti ini cara membuatnya. Kita ke ini saja ya yang N-nya rendah. Oke. Kita ke sini dulu. Cara membuat tabel anuitas itu kita membuat dulu tabelnya dengan keterangan kolom-kolom yang dibutuhkan itu adalah tahun ke, terus kita juga butuh angsuran, besarnya angsuran, terus kita juga butuh bunga, tadi bunganya 12%, terus yang dibutuhkan juga adalah cicilan pokok, setelah itu saldo pokok. Nah, mula-mula kita mulai dari tahun ke-0. Nah, artinya ketika tahun ke-0 itu kita belum mulai mengangsur, bunganya juga belum ada, cicilan pokok juga belum ada, tapi kita sudah punya pinjaman atau saldo pokok tadi sebesar 400 juta ya. Nah, tadi selama 18 ya kita mengangsurnya, berarti ini tak 1, 2, 3, 4 sampai 17, 18. Nah, sampai segitu. Selanjutnya di tahun pertama itu kita tadi dapat angsurannya sebesar 55 juta. Oke. Di tahun pertama tadi angsurannya sebesar 55.172.413. 55 juta 172.413,79. Nah, jadi sebelum kita mencari
cicilan pokoknya itu berapa, maka kita harus cari terlebih dahulu bunganya ya. Bunga dari tadi kan besaran bunganya itu 12%. Berarti 400 juta dikali 12% ya, berarti 12 per 100 gitu. Nah, ini tinggal kita kali, ini jadinya 48 juta ya, 48 juta. Nah, jadi angsurannya sebesar 55 juta sekian, bunganya itu adalah 48 juta, sehingga cicilan pokoknya yang kita angsur itu adalah sebesar, kita tinggal kurangkan 55.172.413,79 dikurang 48 juta. Jadi yang kita cicil itu sebesar, yang pokoknya itu 7.172.413,79. Nah, sehingga saldo pokok atau sisa saldo kita, sisa utang kita itu adalah 400 juta dikurang 7.172.413,79. Ini tinggal kalian kurangkan saja. Jadi saldo pokoknya itu bersisa 392.827.586,21. Nah, di tahun kedua kita tetap mengangsur sebesar 55.172.413,79. Tapi bunganya itu pasti berbeda. Nah, bunganya itu adalah 12% dari yang saldo pokok yang di tahun pertama. Jadi 392 dikali 827 kali 5, 86,21 dikali 12 per 100. Nah, ini adalah nilainya dikali 0,12, berarti nilai bunganya itu adalah sebesar 47.139.310,35. Sehingga cicilan pokoknya kalian tinggal kurangkan saja dengan 55.172.413,79, maka cicilan pokoknya itu adalah sebesar 8.033.103,44 ya. 44. Sehingga saldo pokoknya itu bersisa kita kurangkannya 392 juta sekian dikurang 8 juta. 392.827.586,21 dikurang dengan 8.033.103,44. Nah, sehingga saldo pokoknya menjadi 384.494.482,77. Nah, ini kalian lakukan perhitungan seperti ini sampai dengan angsuran ke-18. Jadi angsuran ke-18 itu nilai angsurannya itu tetap, tapi nilai bunganya itu berubah-berubah. Artinya nilai bunganya makin turun ya. Kenapa? Karena mencari bunga itu saldo pokok di tahun sebelumnya dikali dengan suku bunganya. Nah, tentunya cicilan pokoknya juga berubah dan saldo pokoknya di akhir tahun ke-18 itu harus 0. Ya, karena kan kalau saldo pokoknya udah 0 berarti angsurannya sudah selesai. Begitu. Jadi untuk mengerjakan contoh 4 itu nanti cara membuat tabelnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke nilai masa datang dari suatu anuitas. Nah, nilai masa datang ini atau biasa disebut dengan future value atau disingkat dengan VV, merupakan suatu nilai uang yang akan diterima oleh seseorang di masa yang akan datang. Nah, di mana dengan jumlah modal dan suku bunga tertentu yang sudah ditanamkan pada masa saat ini. Jadi, VV itu adalah uang yang akan kita terima dengan modal yang sudah kita tanamkan dengan suku bunga tertentu. Nah, VV ini dapat digunakan sebagai perhitungan nilai investasi pada masa datang dengan didasarkan pada suku bunga tertentu dan angsuran yang tetap selama periode waktu tertentu. Berarti angsurannya itu masih tetap ya untuk per periode tertentu.
Nah, rumus dari future value adalah A dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Gitu. Berapakah nilai dari future value dari tabungan yang bermula sebesar 100.000? Jadi, orang ini menabung sebesar 100.000 yang disetorkan setiap bulan selama 3 tahun. Gitu. Diketahui tingkat bunganya adalah 12% per tahun, hitunglah per bulan. Oke, ini yang dihitung adalah per bulan. Sehingga nilai N-nya itu kita 3 kali 12, karena kita mau hitung per bulan. Terus nilai I-nya itu adalah 12% dalam tahun, sehingga per bulannya itu 12% dibagi 12, itu adalah 1% atau nilainya 0,01. Ini dalam per bulan. Terus tabungan yang bermula sebesar, berarti angsuran per bulannya itu adalah sebesar 100.000 atau nilai A. Nilai A-nya. Yang ditanya adalah future value. Tadi rumusnya A dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita substitusi. Nilai A-nya adalah 100.000. 1 ditambah I-nya 0,01 pangkat 36 dikurang 1 per 0,01. Oke, di sini 1 ditambah 0,1 itu adalah 1,01. Di sini kita cari dulu ya berapa nilai dari 1,01 dipangkatkan 36. Nah, nilainya itu sebesar 1,389 dikurang 1 per 0,01. Oke, ini kita kurang jadinya 0,389. Sehingga 100.000 dikalikan dengan 0,389 dibagi 0,01 itu adalah 38,9. Hingga nilainya 3.890.000. Nah, ini yang akan diterima si penabung pada waktu udah sampai 3 tahun, periodenya udah sampai 3 tahun, maka uang yang akan diterima itu sebesar 3.890.000. Begitu. Kita lanjut ke contoh soal 7, ini tugas ya, silakan dikerjakan. Jadi tadi ada 3 tugas, silakan dikerjakan di double folio. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk nilai sekarang dan nilai masa datang dari suatu anuitas. Silahkan dipelajari dengan baik, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.